Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Zairinda Almutadi, mahasiswa dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat dari Prodi Kedokteran dengan NIM 2310911311043. Dan di video ini saya akan berusaha mencoba untuk menjelaskan tentang alat reproduksi pria, kemudian alat reproduksi wanita, dan juga fungsi seksual, bagaimana fungsi seksual berlangsung pada pria dan juga wanita. Dan video ini ditujukan sebagai memenuhi tugas. Yang pertama akan kita bahas adalah organ reproduksi pria. Untuk organ reproduksi pria sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada eksternal dan juga ada internal. Mungkin yang pertama akan kita bahas yaitu yang eksternal terlebih dahulu. Yang pertama, mari kita mulai dengan organ reproduksi eksternal pria yang paling dikenal yaitu penis ya. Penis. Penis adalah organ eksternal utama yang berperan penting dalam hubungan seksual dan proses reproduksi. Terdiri dari 3 bagian utama, yaitu batang, glans, dan juga korpus spongiosum. Ya. Batang penis atau shaft adalah bagian utama dari penis yang menjadi tegang atau ereksi saat terangsang. Ereksi ini terjadi karena aliran darah yang masuk ke dalam dua jaringan erektil yang disebut dengan nama corpus cavernosa. Dan satu jaringan erektil lainnya yaitu corpus spongiosum, ya. Yang dimana di dalam corpus spongiosum ini itu dia terdapat uretra. Jadi untuk uretra sendiri itu dia dikelilingi oleh corpus spongiosum yang dimana fungsinya itu adalah mencegah uretra untuk terjepit saat sedang terjadinya ereksi. Jadi dia corpus spongiosum mencegah terjadinya penjepitan dalam terhadap uretra saat ereksi terjadi. Nah, ketika penis ereksi, darah terperangkap di dalam jaringan ini, membuat penis menjadi keras dan memungkinkan penetrasi selama hubungan seksual. Kemudian ada glans penis atau kepala penis. Glans penis sendiri itu adalah bagian yang sangat sensitif dan dipenuhi oleh ujung saraf. Pada ujung glans terdapat lubang uretra, tempat keluarnya urin dan semen. Penis juga berperan sebagai tempat ekskresi urin dari tubuh. Secara keseluruhan, penis adalah alat multifungsi yang berperan sangat penting dalam sistem reproduksi pria. Selanjutnya, kita akan membahas tentang skrotum, ya. Skrotum. Nah, jadi skrotum itu apa? Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung di bawah penis dan berfungsi untuk menampung dan melindungi testis. Salah satu fungsi utama skrotum yaitu mengatur suhu testis. Produksi sperma memerlukan waktu yang sedikit lebih rendah dari suhu tubuh, kalau tidak salah kisaran 32 derajat, dan skrotum membantu menjaga suhu tubuh 32 derajat tadi, suhu optimal tadi. Kemudian di dalam skrotum terdapat otot dartos dan otot kremaster. Otot dartos membantu mengerutkan kulit skrotum, sementara otot kremaster dapat mengangkat atau menurunkan testis sebagai respons terhadap perubahan suhu atau rangsangan eksternal. Misalnya, ketika cuaca dingin, otot kremaster mengangkat testis lebih dekat ke tubuh untuk menjaga kehangatan. Sebaliknya, dalam cuaca panas, otot-otot ini akan mengendur, memungkinkan testis menggantung lebih jauh dari tubuh untuk menjaga suhu yang lebih rendah. Kemudian kita akan beranjak ke organ yang internal. Yang pertama akan kita bahas itu adalah testis, ya. Testis. Nah, testis ini sendiri itu adalah dua organ berbentuk oval yang berada di dalam skrotum. Testis memiliki dua fungsi utama, yaitu memproduksi sperma dan hormon testosteron. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus, ya.
tubulus seminiferus, yang merupakan tempat di mana sperma diproduksi melalui proses yang disebut sebagai spermatogenesis, ya, spermatogenesis. Spermatogenesis sendiri itu adalah proses pembentukan sperma yang terjadi dalam beberapa tahap, dimulai dari sel-sel induk sperma yang disebut sebagai spermatogonia. Sel-sel ini mengalami pembelahan mitosis dan meiosis untuk akhirnya menghasilkan sperma matang. Nah, di antara tubulus seminiferus terdapat jaringan interstisial, yang dimana di jaringan interstisial itu terdapat sel interstisial Leydig, ya, sel interstisial Leydig yang bertanggung jawab untuk produksi hormon testosteron. Testosteron adalah hormon utama pria yang mengatur perkembangan organ reproduksi, karakteristik seksual sekunder seperti suara yang lebih dalam, terus pertumbuhan rambut wajah, dan juga perkembangan otot. Selanjutnya ada epididymis, ya, epididymis. Nah, setelah diproduksi di dalam testis, sperma bergerak ke epididymis. Epididymis sendiri adalah saluran panjang yang melingkar di atas dan di belakang setiap testis. Fungsi utama epididymis adalah menyimpan dan mematangkan sperma. Proses pematangan sperma di epididymis memakan waktu sekitar 2 minggu, di mana sperma belajar untuk berenang dan menjadi lebih mobile. Sperma disimpan di sini hingga mereka siap dikeluarkan melalui proses ejakulasi. Untuk epididymis sendiri itu dia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kaput epididymidis, kemudian korpus epididymidis, dan yang terakhir adalah cauda epididymidis. Untuk letaknya sendiri itu dia sesuai dengan namanya. Yang pertama adalah kaput epididymidis, ya, kaput epididymidis. Seperti namanya, kaput yang berarti kepala, maka kaput epididymidis itu adalah bagian epididymis yang terletak di bagian atas, ya. Kemudian ada korpus epididymidis, ya, korpus epididymidis. Untuk korpus itu sendiri adalah artinya badan. Jadi korpus epididymidis adalah bagian dari epididymis yang berada di tengah. Dan yang terakhir adalah cauda epididymidis, yang dimana cauda epididymidis ini sesuai dengan namanya lagi, cauda yang berarti ekor, maka cauda epididymidis itu merupakan bagian epididymis yang terletak di paling bawah, yang dimana dia akan menjadi penghubung kepada organ berikutnya, yaitu vas deferens atau juga disebut dengan ductus deferens, ya, ductus deferens. Nah, setelah melalui epididymis, sperma akan bergerak ke vas deferens atau ductus deferens tadi, atau bisa juga disebut dengan ductus vas deferens. Nah, vas deferens adalah saluran panjang yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Selama ejakulasi, sperma dipaksa bergerak melalui vas deferens oleh kontraksi otot halus yang kuat. Saluran ini berfungsi sebagai jalur utama bagi sperma untuk keluar dari tubuh. Vas deferens berjalan dari epididymis ke rongga panggul, di mana ia bergabung dengan saluran dari vesicula seminalis untuk membentuk ductus ejaculatorius, ya, ductus ejaculatorius yang membuka ke uretra. Nah, tadi ada disebutkan vesicula seminalis. Apa sih vesicula seminalis itu? Nah, jadi vesicula seminalis adalah sepasang kelenjar yang terletak di dekat dasar kandung kemih. Kelenjar ini itu berfungsi untuk menghasilkan cairan yang kaya akan fruktosa dan zat-zat lainnya yang menjadi bagian dari semen. Ya, fruktosa berfungsi sebagai sumber energi bagi sperma saat mereka bergerak melalui saluran reproduksi wanita. Cairan ini menyumbang sekitar 70% dari total volume semen dan memainkan peran penting dalam menjaga sperma tetap sehat dan aktif setelah ejakulasi terjadi. Kemudian kita ke organ berikutnya. Organ berikutnya yaitu kelenjar prostat atau prostata, ya. Nah, jadi di bawah kandung kemih itu terdapat kelenjar prostat atau prostata. Kelenjar ini berukuran seperti buah kenari dan mengelilingi bagian atas uretra. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang menyumbang sekitar 30% dari total volume semen. Cairan ini mengandung enzim, asam sitrat,
dan zat-zat lainnya yang membantu melindungi sperma dalam lingkungan asam vagina, meningkatkan mobilitas sperma, dan memperpanjang umur sperma setelah ejakulasi terjadi. Terakhir, itu adalah kelenjar bulbouretralis, ya, atau juga bisa disebut dengan nama Cowper's gland. Jadi, kelenjar bulbouretralis atau kelenjar Cowper atau Cowper's gland tadi adalah dua kelenjar kecil yang terletak di bawah prostat, ya, di bawah prostata tadi sebelumnya. Nah, selama stimulasi seksual, kelenjar ini menghasilkan cairan bening yang keluar sebelum ejakulasi. Cairan ini dikenal sebagai cairan pre-ejakulasi atau dalam bahasa Inggris itu biasa disebut dengan precum, dan berfungsi untuk melumasi uretra serta menetralkan sisa-sisa asam urin, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk sperma saat mereka melewati uretra. Nah, jadi itulah gambaran lengkap tentang organ reproduksi pria dari penis dan skrotum yang merupakan eksternal hingga testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostata, dan juga kelenjar Cowper, yang dimana setiap organ memiliki peran penting dalam fungsi reproduksi pria. Selanjutnya, kita akan ke pembahasan berikutnya, yaitu organ reproduksi wanita. Oke, sama seperti organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita sendiri itu juga terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan juga internal. Seperti penjelasan sebelumnya, saya akan mulai dari yang eksternal terlebih dahulu. Jadi, kita mulai dengan organ reproduksi eksternal wanita, yaitu vulva. Vulva adalah bagian luar dari alat kelamin wanita dan terdiri dari beberapa struktur yang penting. Pertama adalah labia mayora atau labium maius, yaitu lipatan kulit yang lebih besar yang mengelilingi dan melindungi bagian dalam alat kelamin. Labia mayora mengandung kelenjar keringat dan folikel rambut, serta berfungsi untuk melindungi struktur internal dari infeksi dan cedera. Di dalam labia mayora terdapat labia minora atau labium minus, ya. Labium minus. Jadi labium minus itu yaitu lipatan kulit yang lebih kecil dan lebih sensitif yang mengelilingi lubang vagina dan uretra. Labia minora tidak memiliki folikel rambut dan sangat kaya akan pembuluh darah, membuatnya sangat sensitif terhadap rangsangan. Kemudian bagian lain dari vulva adalah klitoris, ya. Klitoris yang merupakan organ kecil dan sangat sensitif yang terletak di atas lubang uretra. Klitoris adalah organ utama yang bertanggung jawab atas sensasi seksual dan orgasme pada wanita. Klitoris terdiri dari jaringan erektil yang mirip dengan penis pada pria. Dan selama rangsangan seksual, klitoris dapat membesar dan menjadi sangat sensitif. Lalu ada mons pubis dan perineum. Di atas labia mayora atau labium maius tadi, kita menemukan mons pubis, yang merupakan jaringan lemak yang menutupi tulang pubis. Mons pubis juga mengandung folikel rambut dan berfungsi sebagai bantalan selama hubungan seksual. Di antara anus dan lubang vagina terdapat perineum, yaitu area kulit yang dapat meregang selama persalinan untuk memungkinkan keluarnya bayi. Perineum juga dapat menjadi tempat episiotomi, yaitu prosedur medis untuk memotong perineum guna mencegah robekan lebih lanjut selama persalinan. Kemudian kita memasuki ke organ reproduksi internal pada wanita. Nah, setelah membahas organ eksternal, ya, jadi kita mungkin akan langsung membahas organ internal yang paling terkenal, yaitu vagina. Ya, jadi vagina adalah saluran berotot yang elastis yang menghubungkan vulva dengan serviks atau leher rahim. Vagina berfungsi sebagai jalur
untuk darah menstruasi keluar dari tubuh, jalur masuk selama hubungan seksual, dan jalur lahir untuk bayi selama persalinan terjadi. Ya. Dinding vagina terdiri dari beberapa lapisan, termasuk lapisan mukosa yang menghasilkan cairan untuk pelumasan, lapisan otot yang memungkinkan kontraksi, dan lapisan jaringan ikat yang memberikan dukungan dan elastisitas. Vagina juga memiliki lingkungan yang asam yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan alami terhadap infeksi. Lalu ada serviks. Ya. Serviks adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Jadi rahim itu nama lainnya adalah uterus. Ya. Jadi bagi yang bingung, uterus. Jadi menghubungkan uterus dengan vagina. Serviks memiliki lubang kecil yang disebut os, yang memungkinkan darah menstruasi keluar dan sperma masuk. Selama persalinan, serviks akan melebar untuk memungkinkan bayi keluar dari rahim. Kemudian, serviks memiliki dua bagian utama, yaitu yang pertama adalah exocervix, yang menghadap vagina dan ditutupi oleh epitel squamous, ya. Dan ada lagi bagian dari serviks satunya, yaitu endocervix, yang merupakan bagian dalam serviks yang ditutupi oleh epitel kolumner, ya. Serviks juga menghasilkan lendir serviks yang berubah konsistensinya sepanjang siklus menstruasi untuk memfasilitasi atau menghalangi pergerakan sperma. Kemudian ada organ selanjutnya, yaitu rahim, ya, atau yang biasa kita sebut dengan uterus, ya. Uterus. Ya, jadi uterus itu merupakan organ berotot berbentuk seperti buah pir yang terletak di panggul. Ya. Uterus adalah tempat di mana janin berkembang selama kehamilan. Uterus sendiri itu terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu endometrium, kemudian myometrium, dan yang terakhir adalah perimetrium. Lapisan paling dalam, endometrium, adalah lapisan yang mengalami perubahan siklik selama siklus menstruasi. Setiap bulan, endometrium menebal untuk mempersiapkan kemungkinan kehamilan, dan jika tidak terjadi kehamilan, maka lapisan endometrium ini dia akan luluh dan keluar sebagai darah menstruasi. Kemudian lapisan tengah, yaitu myometrium, seperti namanya, myo, yaitu otot. Jadi myometrium ini, ya, myometrium adalah lapisan otot yang kuat yang berfungsi untuk berkontraksi selama persalinan untuk mendorong bayi keluar dari rahim. Lapisan terluar, perimetrium, adalah lapisan pelindung yang menutupi bagian luar rahim. Lalu kita ke organ berikutnya, yaitu tuba Fallopi atau saluran tuba, ya. Jadi tuba Fallopi, ya, sekali lagi, tuba Fallopi itu adalah sepasang saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim, ya. Tuba Fallopi adalah tempat terjadinya pembuahan, di mana sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium saat ovulasi bertemu dengan sperma. Setiap tuba Fallopi memiliki 3 bagian utama, yaitu infundibulum, kemudian ampula, dan juga isthmus. Untuk terjadinya pembuahan atau pertemuan sperma dengan ovum itu paling sering terjadi di ampula. Infundibulum itu adalah bagian terluar tuba Fallopi yang berbentuk seperti corong dan memiliki fimbriae, ya, yaitu struktur seperti jari yang menangkap sel telur saat dilepaskan dari ovarium. Ampula adalah bagian tengah tuba Fallopi yang merupakan tempat di mana pembuahan biasanya terjadi. Isthmus adalah bagian sempit yang menghubungkan tuba Fallopi dengan rahim. Namun di isthmus ini bisa terkadang terjadi yang dimana harusnya ovum itu menempel pada uretra, pada endometrium di uretra, dia stuck di isthmus, yang dimana itu akan menjadi suatu kelainan seperti itu. Kemudian ke organ berikutnya, yaitu ovarium.
Nah, ovarium ya, ovarium yaitu sepasang organ kecil berbentuk oval yang terletak di setiap sisi rahim. Ovarium memiliki dua fungsi utama, yaitu memproduksi sel telur atau kita sebut dengan ovum dan menghasilkan hormon reproduksi, yaitu estrogen dan progesteron. Ya. Setiap bulan, selama siklus menstruasi, salah satu ovarium akan melepaskan satu sel telur matang dalam proses yang disebut sebagai ovulasi yang sudah disebutkan sebelumnya. Ovarium juga memproduksi hormon yang mengatur siklus menstruasi, perkembangan karakteristik seksual sekunder seperti payudara, rambut, suara, dan lain sebagainya, dan juga mempersiapkan tubuh untuk memungkinkan kehamilan. Nah, setelah memahami anatomi organ reproduksi wanita, penting juga untuk memahami bagaimana semua organ ini bekerja sama dalam siklus menstruasi dan fungsi reproduksi. Siklus menstruasi adalah proses bulanan yang mempersiapkan tubuh wanita untuk memungkinkan kehamilan, untuk kemungkinan kehamilan seperti itu. Siklus ini dibagi menjadi beberapa fase, yaitu fase menstruasi, fase folikuler, fase ovulasi, dan juga fase luteal. Nah, selama fase menstruasi, lapisan endometrium luruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Fase folikuler dimulai saat menstruasi berakhir, dan hormon estrogen mulai meningkat, menyebabkan endometrium menebal kembali. Ovulasi terjadi sekitar pertengahan siklus, di mana sel telur dilepaskan dari ovarium. Jika sperma membuahi sel telur ini, maka kehamilan dapat terjadi. Ya. Jika tidak ada pembuahan, tubuh akan memasuki fase luteal, di mana hormon progesteron meningkat untuk mendukung endometrium. Jika tidak ada kehamilan, hormon ini akan menurun, menyebabkan endometrium meluruh lagi, dan siklus dimulai kembali. Nah, jadi itulah penjelasan untuk organ reproduksi pria dan juga organ reproduksi wanita. Terakhir, kita akan memahami bagaimana fungsi seksual terjadi pada pria dan juga wanita. Fungsi seksual manusia melibatkan serangkaian respons fisik dan emosional yang kompleks. Respons seksual ini terdiri dari 4 fase utama, yaitu fase hasrat atau desire, fase rangsangan atau arousal, fase orgasme atau orgasm, dan fase resolusi atau resolution. Meskipun ada perbedaan antara pria dan wanita dalam respons seksual, banyak proses biologis dasar yang serupa. Pada pria dan wanita, respons seksual dimulai dengan fase hasrat, di mana individu merasakan keinginan atau dorongan seksual. Ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, ya, termasuk rangsangan fisik, emosional, visual, atau mental. Ketika hasrat seksual meningkat, tubuh memasuki fase rangsangan, di mana perubahan fisiologis mulai terjadi. Jadi, fase hasrat adalah fase pertama dalam respons seksual. Pada fase ini, baik pria maupun wanita mengalami peningkatan ketertarikan dan keinginan seksual. Hasrat ini bisa dihasilkan dari berbagai rangsangan seperti sentuhan fisik, visual, suara, aroma, atau bahkan fantasi seksual. Pada wanita, hasrat seksual seringkali lebih dipengaruhi oleh faktor emosional dan hubungan, meskipun ini bisa sangat bervariasi antar individu. Pada pria, hasrat seksual seringkali lebih responsif terhadap rangsangan visual. Namun, penting untuk diingat bahwa pengalaman seksual sangat individual dan tidak semua orang merespons dengan cara yang sama. Kemudian ada fase rangsangan atau arousal. Jadi fase rangsangan atau arousal adalah fase kedua dalam respons seksual. Selama fase ini, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis sebagai persiapan untuk aktivitas seksual. Pada pria, fase rangsangan ditandai dengan ereksi penis, yang terjadi ketika aliran darah meningkat ke jaringan erektil di dalam penis, menyebabkan penis membesar dan mengeras. Ini sudah dijelaskan pada
pada bagian penjelasan organ reproduksi pria di bagian awal video sebelumnya. Jadi, ereksi ini dimediasi oleh sistem saraf parasimpatis dan dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikologis. Selain itu, skrotum juga akan mengerut dan testis akan naik mendekati tubuh sebagai persiapan untuk kemungkinan ejakulasi. Pada wanita, fase rangsangan melibatkan pelumasan vagina sebagai respons terhadap rangsangan seksual. Pelumasan ini terjadi ketika cairan menembus dinding vagina dan membantu mengurangi gesekan selama hubungan seksual. Selain itu, klitoris akan membesar dan menjadi lebih sensitif. Labia minora atau labium minus akan membengkak dan rahim akan menaik sedikit. Sebuah proses yang dikenal sebagai tenting untuk menciptakan lebih banyak ruang di dalam vagina. Otot-otot di sekitar vagina dan uterus juga mulai berkontraksi dan payudara mungkin membesar sedikit dengan puting menjadi lebih tegak. Kemudian ada fase orgasme. Orgasme itu sendiri adalah fase ketiga dalam respons seksual dan biasanya dianggap sebagai puncak dari aktivitas seksual. Orgasme melibatkan serangkaian kontraksi otot yang kuat dan ritmis yang terjadi pada daerah genital dan dapat menyebar ke seluruh tubuh. Pada pria, orgasme biasanya disertai dengan ejakulasi, yaitu pelepasan semen yang mengandung sperma melalui uretra. Proses ini terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap emisi dan tahap ejakulasi. Pada tahap emisi, sperma bergerak dari epididymis melalui vas deferens atau ductus deferens tadi dan bercampur dengan cairan dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar Cowper untuk membentuk semen. Pada tahap ejakulasi, kontraksi otot memaksa semen keluar dari penis. Orgasme pria biasanya singkat, hanya berlangsung beberapa detik. Pada wanita, orgasme ditandai dengan kontraksi ritmis otot-otot di vagina, rahim, dan panggul. Klitoris yang telah membesar selama fase rangsangan mengalami peningkatan sensasi yang sangat intens. Orgasme pada wanita dapat bervariasi dalam intensitas dan durasi, dan beberapa wanita mungkin mengalami multiple orgasme, yaitu kemampuan untuk mencapai beberapa orgasme berturut-turut tanpa periode refraktori yang signifikan. Kemudian yang terakhir, fase terakhir adalah fase resolusi atau resolution. Jadi fase resolusi adalah fase terakhir dari respons seksual, di mana tubuh secara bertahap kembali ke keadaan normalnya. Pada pria, setelah ejakulasi, penis akan kehilangan ereksi dan kembali ke ukuran normal. Sementara testis akan turun kembali ke posisi semula. Pria juga mengalami periode refraktori, yaitu waktu di mana mereka tidak bisa mengalami ereksi lagi atau mencapai orgasme, yang bervariasi dari beberapa menit hingga beberapa jam atau lebih, tergantung pada usia dan juga faktor-faktor lainnya. Pada wanita, fase resolusi melibatkan pelepasan ketegangan seksual yang dibangun selama fase rangsangan dan orgasme. Klitoris, labia, dan vagina kembali ke ukuran normal, dan rahim turun kembali ke posisi semula. Wanita tidak memiliki periode refraktori yang sama seperti pria, yang berarti mereka bisa mengalami orgasme berturut-turut jika dirangsang kembali. Kemudian kita akan membahas perbedaan gender dalam respons seksual. Nah, meski ada banyak kesamaan dalam respons seksual antara pria dan wanita, ada juga perbedaan yang signifikan. Secara umum, respons seksual pria cenderung lebih linear, dengan fase hasrat yang jelas diikuti oleh rangsangan, orgasme, dan resolusi. Sebaliknya, respons seksual wanita itu lebih kompleks dan tidak selalu mengikuti urutan yang sama. Wanita mungkin tidak selalu mengalami fase hasrat sebelum fase rangsangan, dan mereka lebih mungkin mengalami fluktuasi dalam hasrat dan respons seksual berdasarkan faktor emosional
dan kontekstual. Jadi itulah video pembahasan mengenai alat reproduksi atau organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita, dan juga memahami bagaimana fungsi reproduksi terjadi pada pria dan juga wanita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Dadah.